Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan unboxing dan juga mencoba Android TV Box MXQ Pro dengan RAM 2GB dan memori internal 16GB. Oke, apa itu Android TV Box? Android TV Box adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk merubah TV LED, TV LCD ataupun TV tabung agar bisa menjadi Smart TV ya, tapi tanpa kita membeli Smart TV. Jadi ini nanti tinggal dicolokkan ke port HDMI yang ada di TV kita. Set-top box ini sudah mendukung output video berkualitas 4K. Untuk spesifikasinya tadi sudah saya jabarkan. Ini sistemnya Android 10 dengan RAM 2GB ya. Terus internal storage atau internal memory 16GB. Usahakan untuk mencari Android set-top box atau TV box yang sudah OS Androidnya 7 ke atas ya. Jadi kita tidak perlu bingung apalagi nanti ada upgrade lagi ya, karena udah sistem Android 10. Jadi kita meminimalisir kemungkinan untuk sistemnya kadaluarsa ya. Ini tampilannya setelah terbuka. Dalam box tertulis Android 10.1 ya, RAM 2GB dan internal memory atau internal storage 16GB. Android box ini sudah mendukung YouTube, Netflix, Facebook, Twitter, dan Skype. Ini bawaan aplikasi yang sudah terinstall di Android ini ya. Nah, ini 4K. Untuk output video yang diberikan ini ada dua. Yang pertama adalah HDMI dan yang satu lagi AV output, yang dimana kita memerlukan konverter khusus menuju ke RCA ya. Oke, tak usah berlama-lama lagi, kita keluarkan STB nya sekarang ya, atau Android box nya. Nah, ini kelengkapan di dalam box nya. Ini unit Android box nya MXQ dari Fleco 4K. Untuk konektivitasnya kita lihat, ini ada SDMMC, terus selanjutnya USB 1, USB 2, USB 3, ada USB 4, terus ini SPDIF. Nah, terus ini AV output, terus ini HDMI, ini LAN, dan ini power supply 5 volt. Untuk kelengkapan selanjutnya bisa kita lihat yang terdapat di dalam box ini. Ini ada kabel power supply atau adaptor power supply nya ya, 5 volt. Terus selanjutnya ada remote ini tanpa baterai ya, jadi kita harus beli baterai sendiri. Terus ada kabel HDMI, terus ada buku manual ya, nanti bisa dibaca sendiri bagaimana cara pengoperasiannya. Tapi ini mirip sekali dengan smartphone Android ya. Jadi kalau sudah terbiasa memakai Android atau smartphone Android, insya Allah ini tidak akan kebingungan. Untuk proses pemasangan dan review apa saja aplikasi, sistemnya seperti apa, nanti akan kita bahas di akhir video ya. Jadi jangan di skip saya mohon. Dan juga jangan lupa di like, share, dan subscribe, karena subscribe
kalian atau Anda sangat bermanfaat bagi saya agar saya semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Nah, sekarang langsung kita mulai saja untuk proses pemasangannya di TV saya, TV LG. Ini setelah terpasang, begitu TV dinyalakan, dia auto masuk ke menu Android di TV saya ya, TV LG ini. Jadi kalau tidak mau langsung nyala, nanti bisa cari di menu HDMI. Kita lihat inputnya apakah sudah benar ke posisi HDMI. Soalnya ini konektivitasnya menggunakan HDMI ya. Ini pemasangannya. Mohon maaf sebelumnya ya teman-teman. Ini agak berdebu, belum saya bersihkan. Nah, ini HDMI-nya kita colokkan ke port HDMI dan kabel power adapternya kita colokkan di power adapter yang 5 volt tadi. Nah, ini HD outputnya HDMI, dan ini satu lagi ini 5 voltnya power supply ya. Ini remote sudah saya isi baterai ya, soalnya bawaannya tidak ada baterainya. Nah, ini kabel HDMI nya diusahakan nanti kalau tidak mau keluar gambar bisa kita balik. Nah, ini HDMI TV nya, HDMI in. Ini melanjutkan omongan saya tadi, jadi kalau nanti tidak mau keluar gambarnya, coba dicek dulu kabel HDMI nya sudah nancap dengan benar atau belum, atau coba kita balik kabelnya. Oke. Nah, ini menu home yang terdapat di Android box ini ya. Ada online video, recommended, musik, my apps, lokal, dan setting. Mari kita lihat satu persatu nanti isinya apa saja ya. Ini baru saja saya pasang ya, belum saya otak-atik ya. Jadi kondisinya masih bawaan pabrik atau bawaan beli. Online video ini masih kosong. Selanjutnya menuju ke recommended, ini juga masih kosong. Terus musik ini masih kosong juga. Terus selanjutnya my apps. Nah, ada app installer, app market, apps, kalkulator, Chrome, Cloud TV, DLNA, download, file explorer, Kido DTV, Kodi, media center, musik, Netflix, OTT, Play Store, setting, wifi display. Dan juga yang terakhir adalah ini agak ngeblur ya. Nih ada YouTube. Kita lihat. Nah, ini ada YouTube. Ini semua masih bawaan pabrik ya. Belum ada yang saya kurangi, belum ada yang saya tambah. Oke, untuk lokal kosong. Untuk selanjutnya kita ke menu setting. Nah, kita akan menyalakan wifi ya. Ini saya belum login sama sekali. Kita langsung saja masuk ke menu wifi. Nah, kita nyalakan wifi nya. Oke, ini akan terhubung ke, kebetulan saya menggunakan tethering menggunakan HP saya ya, menggunakan Android, jadi ini numpang nunut intinya. Nah, ini sudah terkoneksi Android AP ini, mirip menggunakan smartphone kita ya, pokoknya mirip sekali dengan menggunakan Android, hanya bedanya pengoperasiannya menggunakan menggunakan remote control seperti TV ya. Nah, ini nanti untuk mengubah kursor agar jadi seperti mouse, nanti di tombol remote tinggal kita pencet kursor
mouse ya. Kita pencet nanti akan otomatis akan berubah menjadi mouse seperti kita menggunakan komputer. Oke, selanjutnya kita menuju ke menu selanjutnya, ini untuk mengetahui penyimpanannya. Nah, di sini benar ya, sesuai spek yang ada di DOS. Ini 16 GB ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari memorinya ada di mana. Oke, kita menuju ke more setting. Nah, ini terlihat ya, storage-nya dan juga memorinya benar 2 GB 1,9. Ini versinya versi Android 10 ya, benar sesuai spek 10.1 juga. Nah, sekarang kita akan menuju ke aplikasi apa saja yang sudah diinstal di Android Box ini. Nah, kita menuju apps. Benar-benar menggunakan Android tapi layarnya layar TV ya. Nah, ini aplikasinya apa saja ya, bisa dibayangkan mirip Android smartphone lah. Oke, saat ini kita akan menuju ke aplikasi yang paling dasar, yang paling banyak disukai oleh semua orang, yaitu YouTube. Apakah bisa bekerja seperti smartphone Android atau bekerja dengan baik ya di TV ini? Oke, kita langsung loading. Ini cukup cepat ya, ini tergantung dengan koneksi internet kita. Nah, ini home-nya YouTube seperti ini di Android TV Box ini. Untuk melakukan pencarian, kita dapat menekan remote yang disertakan, tekan panah ke kiri, terus akan keluar ini menu search. Terus kita bisa juga menggunakan voice command atau voice search ini. Jika kita ingin menulis ya, kita tinggal menekan huruf yang ada di layar TV ini dengan menggunakan remote. Oke, untuk pergerakannya cukup smooth ya, tidak patah-patah ya. Nah, kita scroll ke bawah, kita scroll ke atas, cukup enak, nggak bikin pusing. Nah, di sini terlihat ya, ini Android cukup mumpuni juga untuk menjalankan YouTube. Nah, selanjutnya kita menuju ke home. Kita akan mencoba apa lagi ya, mungkin kita mencoba Google Chrome ya, apakah bisa juga digunakan. Nah, kita perlu sign in dulu, tapi kita coba lompati saja. Kita save and continue. Nah, apakah berhasil? Oke, bisa jalan juga Google Chrome-nya walaupun tanpa login akun Google. Mantap juga ternyata Android Box ini. Dengan harga yang cukup murah kita bisa mendapatkan hasil yang cukup maksimal. Sekarang kita menuju ke Netflix. Di sini saya belum punya paket Netflix ya, belum punya akun Netflix juga. Jadi kita coba sampai ke daftar plannya saja ya. Nah, langsung get started. Apakah bisa masuk?
Sepertinya bisa. Nah, ini Cause Your Plan, kita next saja. Masih loading. Nah, ini kita rubah ke mode mouse ya. Nah, tinggal tekan tombol mouse yang ada di remote. Nah, ini kita perlu untuk cost plan. Nah, berhubung saya tidak mau menggunakan Netflix, kita lompati saja. Sekarang kita menuju ke Play Store. Nah, masuk lagi ke My Apps. Nah, kita tekan Play Store. Apakah bisa? Harusnya tidak bisa. Ini perlu login akun Google dulu. Seperti ada Android juga seperti itu kan. Nah, sign in. Ini sepertinya kita harus login dulu. Cuman saya skip aja ya. Nggak usah sign in di sini. Sign in Google Chrome. Kok Google Chrome di Play Store. Kita coba masuk tadi. Masih checking info. Ini pasti nanti disuruh masukkan akun Gmail. Nah, benar kan? Kita harus memasukkan email kita, email Google. Perlu diperhatikan ya nanti untuk penggunaan jangka waktu yang cukup lama. Sebaiknya Android Box ini kita beri kipas pendingin untuk membantu proses pendinginan dari mesin Android TV Box ini ya, karena untuk sirkulasinya atau sirkulasi pendinginan dia hanya mengandalkan hawa atau ventilasi udara yang ada di kotak Android Box-nya. Jadi untuk menggunakan waktu lama mungkin akan menjadi panas ya. Jadi lebih baik nanti kita memberi kipas bantuan seperti cooler pada laptop itu loh. Kan ada colokan USB 4 buah. Kita bisa menggunakan salah satunya. Selain itu kita juga perlu membiasakan diri menggunakan remote ya. Karena kalau belum terbiasa nanti pasti agak bingung. Oke, nanti akan semakin lama menggunakan, saya yakin pasti semakin paham. Interface-nya cukup mudah ini. Menunya simple. Ya, nggak bikin bingung. Untuk harga set-top box atau Android TV Box ini saya beli seharga 293.000 ya. Mungkin ada yang lebih murah atau mungkin ada yang lebih mahal. Ini dengan spek yang 2 GB RAM dan 16 GB internal memory. Oke, untuk video kali ini saya rasa cukup. Apabila ada yang masih perlu informasi bisa ditanyakan di kolom komentar, dan dukung terus channel ini agar terus berkembang ya. Jangan lupa klik like, share, and subscribe-nya dan nyalakan tanda loncengnya. Selamat pagi, siang, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.